Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan bersama-sama beristirahat pada malam hari ini. Namun sebelum itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada malam hari ini, oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata bagi kami, di dalam sepanjang kehidupan yang kami jalani, dan di dalam semua itu kami terus mengalami berkat Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan menjadi penolong serta pemelihara bagi kami di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Bapa di sorga, ampunilah salah dan dosa kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang selalu mendengarkan, senantiasa merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Dari firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan dari Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, saya memberikan tema selalu ada kesempatan untuk berubah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tentang pohon ara yang kita baca saat ini, dikatakan sudah 3 tahun lamanya sang pemilik kebun mencari buah pada pohon ara itu. Namun ia tidak mendapatkannya, sehingga ia kecewa dan meminta penjaga kebun untuk menebang pohon itu. Tetapi pengurus kebun meminta kepada pemilik kebun untuk diberi kesempatan setahun lagi. "Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan pohon ini akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap hidup orang percaya selalu ada kesempatan untuk berubah. Dalam setiap kehidupan orang percaya, selalu ada peluang untuk berubah ke arah yang lebih baik.
Selalu ada kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi diri, supaya hidup tidak menjadi percuma atau sia-sia. Kesempatan berubah seperti apakah yang diinginkan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini. Kita harus mampu meninggalkan semua dosa yang seringkali menghalangi kita untuk merasakan kasih Tuhan dalam hidup ini. Di antaranya, yang pertama bahwa seringkali kita tidak pernah bersyukur dengan berkat Tuhan yang diberikan bagi kita. Yang kedua, seringkali kita memandang rendah kepada orang lain. Bahkan seringkali kita mengutamakan kepentingan diri kita daripada kepentingan orang lain. Kita seringkali bersikap sombong. Bahkan seringkali menjadi pemicu pertengkaran dan persoalan baik dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Bahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya. Semua ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan harus dicangkul dan dipotong serta dibuang, dilemparkan ke dalam api. Memang akan mengalami proses yang menyakitkan, tetapi harus dilakukan supaya manusia selamat dari tebangan dan dilempar ke dalam api. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kesempatan yang ada kita pakai dengan sungguh untuk menghasilkan buah yang baik dan enak. Oleh karena itu, marilah kita selalu tinggal di dalam Kristus dan menjadikan Kristus sebagai pusat dari segala kehidupan kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Kesempatan kita terbatas, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, pakailah selagi masih diberi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang kepadamu saat ini, membawa segala kehidupan kami, supaya Tuhan yang berotoritas atas kami. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami, untuk mempergunakan waktu-waktu yang ada, berbenah diri, memperbaiki diri, supaya kami dari hari ke hari menjadi baik. Karena waktu yang Tuhan beri terbatas. Dalam keterbatasan inilah kami akan memakainya dengan baik. Supaya ketika Engkau datang Tuhan, kami didapati menjadi orang yang taat dan setia kepadamu. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkati kami pada malam hari ini. Jikalau kami beristirahat, biarlah kasih dan perlindungan Tuhan yang akan selalu dinyatakan, supaya kami tetap aman dan boleh melewati malam ini dengan penuh sukacita. Dan besok pagi kami bangun dengan penuh keberkatan, dan kembali kami menikmati kemurahan Tuhan. Kami juga senantiasa teringat Tuhan, bagi kekasih-kekasih kami yang bergumul oleh karena berbagai hal, mohon kiranya Engkau menyapa dengan kasih-Mu, supaya ketika mereka sakit, mereka boleh memperoleh kekuatan. Ketika mereka berduka cita, mereka boleh mendapatkan pengharapan. Bahkan ketika mereka dalam tekanan-tekanan, oleh karena kesulitan hidup, mereka boleh memperoleh jalan keluar. Oleh karena Tuhan yang menjadi fokus mereka, bahkan kami dalam kehidupan ini. Bapa kami di sorga, kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kami pada saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Setiap pribadi yang mengambil bahagian dalam penanganan COVID-19, biarlah Tuhan yang selalu memberkati, baik itu tenaga medis, baik itu TNI, Polri, media, pemerintah, bahkan siapapun yang terlibat di dalamnya.
Biarlah tangan kasih-Mu menguatkan dan memampukan, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita, dan pada waktunya mereka boleh menuai sukacita. Kerja keras mereka tidak menjadi sia-sia, karena Tuhanlah penolong yang campur tangan di dalamnya. Kami menyerahkan kehidupan kami malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.